Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Farid Alzami, MCom, selaku dosen pengampu dari Manajemen Big Data kelas A126703. Perkenalkan, nama saya Firstian Alfani Ogiviardi dengan NIM A12 2021 06680. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS dari Manajemen Big Data dengan materi ADA dan clustering dengan algoritma K-means. Pada materi kali ini, kita menggunakan data dari perusahaan segmentasi pelanggan dari toko FMCG. Untuk latar belakang sendiri, segmentasi pelanggan ini merupakan pembagian pasar melalui kelompok-kelompok pelanggan yang terpisah dan memiliki karakteristik yang serupa. Segmentasi pelanggan dapat menjadi cara yang ampuh untuk mengidentifikasi bagaimana sih kebutuhan pelanggan yang tidak terpuaskan. Dengan menggunakan data ini, perusahaan dapat menggali persaingan dengan mengembangkan produk dan layanan yang menarik dan unik. Baik, lanjut saja untuk dataset segmentasi pelanggan pada toko FMCG ini terdapat 2000 record dan juga 7 atribut, di mana diantaranya atributnya adalah sex atau jenis kelamin, marital status atau statusnya, age atau usia, education atau pendidikan, income atau pendapatannya, occupation pekerjaannya, dan settlement size atau besar huniannya atau pemukimannya. Yang pertama, kita melakukan import untuk load drive-nya. Selanjutnya kita ngeload library-nya. Kita mengimport library-nya. Setelah library dan drive-nya sudah terimport, kita melakukan load pada datasetnya sendiri. Saya simpan di folder ADS dengan nama segmentation data. Berikut merupakan tampilan datanya. Ada ID-nya, ada 5 ID dari 0 sampai 4. Di sini ada sex, marital status, age, education, income, occupation, dan settlement size. Yang pertama, kita melakukan data cleaning. Kita melihat informasi datanya. Di sini ditemukan tidak ada missing value-nya. Juga tipe datanya sudah sesuai, yaitu integer 64 type-nya sendiri. Berikut kita melakukan data describe atau mendeskripsikan datanya. Selanjutnya kita melakukan cek distribusi. Duplikasi dataset ini untuk keperluan analisis dan personalisasi clusteringnya. Langsung saja, di sini ditunjukkan untuk real datanya sendiri, bahwa sex-nya ada male dan female, marital statusnya ada single dan non-single, untuk age-nya adalah ada banyak, education-nya juga university, school, income-nya ada banyak perbedaan, untuk occupation-nya ada skilled, employed, unemployed, dan skilled employed. Untuk settlement size-nya ada large, small, dan medium. Selanjutnya kita masuk ke cek distribusi data kategorikal. Di sini kategorikalnya ada sex, marital status, education, occupation, dan settlement size ada 6 ya. Di sini kita melihat bagaimana sih mendistribusikan datanya atau melihat datanya. Saya menggunakan tabel balok atau diagram batang. Di sini dapat dilihat bahwa male-nya atau untuk sex-nya jenis kelamin male sejumlah kurang lebih 1000 data atau orang, female sebesar kurang lebih 800 orang. Berikut data dari semua variabelnya, dari
variabel pada dataset. Yang kedua, untuk selanjutnya kita melakukan cek distribusi yang numerikal. Jadi untuk data yang numerikal itu ada age sama income. Yang tadi ini merupakan data kategorikal bukan numerikal. Di sini yang numerikal ada age dan income, umur dan juga pemasukan. Di sini dapat dijelaskan bahwa umur antara 20 sampai 30 sejumlah 300 orang. Untuk income pendapatan paling besar yaitu ada 1 juta dengan jumlah data 200 orang. Berikut secara lengkapnya. Selanjutnya kita masuk ke bivariate analysis, yaitu kita dapat membandingkan dua atribut data. Di sini saya menggunakan diagram batang, membandingkan antara age dengan sex. Berikut datanya, dan ini age dan marital status. Begitu juga untuk selanjutnya, ada age dan education, ada age dengan pekerjaan, dan di sini ada age dan juga settlement size. Setelah melakukan bivariate analysis, selanjutnya saya di sini melakukan multivariate analysis, atau kita membandingkan lebih dari dua atribut. Di sini saya membandingkan sex, age, dan juga income. Jadi ini untuk sex-nya yang male atau laki-laki itu warnanya biru dan female warnanya oranye. Di sini income-nya kita ambil contoh untuk age atau usia 30 tahun, laki-laki female atau perempuan. Kita ambil yang ini, berarti ini berumur 20 tahun perempuan dengan penghasilan 1 juta ada di sini. Ada beberapa orang di sini. Berikutnya juga seperti ini. Di sini saya menggunakan scatter plot. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu melakukan pre-processing datanya. Yang pertama kita melakukan data cleaning, kita melihat data infonya menggunakan data.isna.zoom. Berikut merupakan datanya. Selanjutnya kita melakukan outlier. Baiklah, ini setelah hasil outliernya tidak ditemukan outlier pada dataset ini. Selanjutnya kita melakukan cek korelasi. Baik dari hasil korelasi ini ditemukan bahwa korelasi tertinggi adalah dengan nilai 0,68 yaitu income dan juga occupation di sini. Lanjutnya untuk 3.2 yaitu feature engineer. Feature engineer sendiri di dalamnya ada data transformation. Kita memantau datanya lagi. Di sini merupakan data yang kategorikal. Dan ini merupakan data info yang numerikal atau dalam bentuk integer. Selanjutnya 3.4 kita melakukan data reduction atau pengurangan data. Di sini kita menghapus ID dan melakukan memproses datanya. Baik di sini ID sudah tidak ditampilkan lagi karena sudah dihapus. Berikut selanjutnya kita melakukan modeling. Pada modeling ini kita melakukan Hopkins test.
Oke, di sini kita melakukan Hopkins test, berarti kita melakukan kesehatan terhadap clustering kita. Disimpulkan bahwa jika nilai Hopkins test lebih dari 70%, maka dinilai layak dipakai. Jika bernilai 50%, maka dianggap perlu dimensi reduksi atau random. Jika bernilai kurang dari 30%, berarti tidak cocok untuk pemakaian algoritma K-means. Atau bisa menggunakan dengan masalah spare dataset. Berikut merupakan spare datanya. Di sini kita menggunakan calculating. Dan berikut merupakan rata-rata dari saat kita melakukan Hopkins test. Dihasilkan berarti 0,95 atau 95%. Dapat disimpulkan dari Hopkins test bahwa klaster yang kita uji di sini layak dipakai karena lebih besar dari 70%. Selanjutnya kita melakukan PGA, yaitu mereduksi dimensi atribut. Ini merupakan reduksi dari atributnya. Berikut merupakan 3D projection dari PGA ini. Setelah melakukan PGA, kita selanjutnya melakukan elbow. Elbow sendiri merupakan metode untuk mencari banyaknya klaster. Di sini kita melakukan elbow, K-means. Di sini dilihat bahwa kita mendapatkan sejumlah 6 dengan skor 138,249. Di sini hal yang utama kita cari adalah nilai K-nya. K sendiri merupakan klaster atau kelompoknya. Jadi nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Baik, selanjutnya kita masuk algoritma K-means-nya. Baik, di sini kita akan memasukkan PCA-nya, cluster dan real data cluster. Dihasilkan. Berikut merupakan plot of the cluster-nya. Ini kita dapat melakukan evaluasinya setelah melakukan K-means-nya. Di sini. Jadi ini dibaca untuk male atau laki-laki dengan status single berusia 67, pendidikannya universitas, income-nya segini, occupation-nya skilled employed, dengan settlement size berada di klaster kedua. Untuk yang ini berada di klaster ketiga, ini klaster ke-0, dan ini klaster kedua, ini juga 2. Sini terdapat 5 data. Oke, berikut merupakan diagram batang untuk distribusi klasternya. Klaster tadi terdapat K-nya ada 6, berarti ini klasternya menjadi 6, dari 0 sampai 5. Untuk klaster 0 terdapat 300 data, klaster 1 ada sekitar 400 data, klaster ke-3 terdapat 500 data, klaster ke-4 sendiri ada 300 data, klaster ke-4 sekitar 250 data, klaster ke-5 terdapat 150 data. Klaster ke-6 ini, mohon maaf. Berikut merupakan klaster profile based on income and spending dalam bentuk scatter plot. Baik, di sini saya akan menjelaskan klaster berdasarkan income-nya. Jadi di sini untuk klaster berdasarkan income sendiri
ada 5 seperti tadi. Untuk klaster paling tinggi yaitu ada di klaster ketiga dengan penghasilan atau income sebesar 1,4 juta. Dengan klaster 0 dan 1 merupakan klaster dengan pendapatan dengan income terkecil senilai 1 juta. Mohon maaf, untuk klaster terkecilnya terdapat di klaster ke-6 senilai kurang dari 1 juta ini. Ini merupakan klaster berdasarkan umur atau age. Dengan klaster terbesarnya ada di klaster ketiga dengan umur 40 tahun dan klaster kelompok terkecilnya terdapat di klaster kedua dengan umur kurang dari 35 tahun. Baik, di sini dapat dilihat klaster berdasarkan atribut kategorinya sendiri. Di sini dijelaskan untuk jenis kelamin male ada di klaster 1 dan untuk di klaster 2-nya terdapat female. Begitu juga dengan selanjutnya. Ini untuk education. Di sini ada occupation-nya. Kita ambil contoh yang ini saja, yang education lagi. Untuk education di sini ada yang pada klaster 1 atau kelompok 1 dia terdapat kurang dari 50 pelanggan yang memiliki education university. Ada sekitar 150, kurang lebih 150 pelanggan dengan education high school, dan yang hijau ini lain-lain. Pada klaster 1, begitu juga dengan klaster 2, 3, 4, 5, 6. Baik, selanjutnya merupakan ringkasan distribusi klasternya. Pada ringkasan distribusi klaster ini ada 3 metode klaster, yaitu ada ini untuk di sini ada male. Jadi untuk laki-laki sendiri terdapat 3 klaster. Ada klaster ke-0 atau klaster ke-1 ini yang warna biru. Klaster kedua adalah warna hijau dan ini ada klaster keempat. Untuk female atau gender perempuannya terdapat 3 klaster juga, yaitu klaster kedua, klaster ke-4 dan di sini klaster ke-6 atau disimbolkan warna coklat 5. Begitu juga dengan selanjutnya. Seperti ini contohnya education lagi. Untuk dari university sendiri ada beberapa klaster. Di sini ada klaster ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Tapi untuk education dengan pelanggan terbanyak jatuhnya di rentang high school atau sekolah SMA. Di sini untuk klaster pertamanya sekitar 150 pelanggan, klaster keduanya sekitar 350, klaster ketiga 300, klaster keempat 225, klaster ke-5-nya ada kurang dari 200, klaster ke-6-nya ada kurang dari 150. Oke, jadi untuk karakteristik dari klaster 1 atau klaster 0, kita simbolkan dengan 0. Rata-rata age-nya, umurnya 37,56 tahun. Kita ambil rentang 37 saja. Untuk rata-rata pendapatannya sekitar 1.229.000.
dengan total 31.710.000. Untuk jenis kelaminnya didominasi oleh laki-laki, status maritalnya single, education-nya adalah kebanyakan high school dan diikuti oleh outer, dan sisanya yang paling sedikit ada university. Untuk occupation-nya atau pekerjaannya kebanyakan unemployed dan unskilled, sisanya skilled dan employed official. Untuk settlement size-nya mayoritas dengan pemukiman yang kecil dan sisanya medium. Untuk klaster 1, rata-rata usianya adalah 32 tahun dengan rata-rata pendapatan 1.021.000 dengan total pendapatan semuanya 23.921.000. Jenis kelamin perempuan kebanyakan non-single, mayoritasnya SMA, sebagian kecil universitas dan sedikitnya lulusan sekolah atau graduate. Occupation-nya adalah mayoritas unemployed dan unskilled, sisanya skilled, employed, dan official. Untuk pemukiman pada klaster 2 ini sendiri, klaster 1 maksudnya, hampir semuanya small atau kecil dan sisanya medium. Untuk karakteristik di klaster kedua ini, rata-rata usianya adalah 40 tahun dengan rata-rata pendapatannya 1.453. Dengan total semua pendapatan di klaster 2 adalah 75.448.000. Jenis kelamin laki-laki single, mayoritas adalah high school, sebagian besar outer dan sisanya universitas. Skilled employed, sebagian besar manajemen dan self-employed. Sisanya yang sedikit yaitu unemployed dan unskilled. Untuk pemukiman yang dimiliki oleh klaster 2, rata-rata besar daripada mediumnya. Maksud saya lebih banyak dari mediumnya. Untuk karakteristik dari klaster 3 ini sendiri, rata-rata usianya adalah 34 tahun dengan income rata-rata pendapatannya 1.365.000 dengan total semuanya 41.780. Jenis kelaminnya perempuan, non-single, mayoritas high school, sebagian universitas dan sedikit sisanya sudah lulusan sekolah. Occupation-nya atau pekerjaannya mayoritas skilled, employed, official, sisanya manajemen, self-employed. Settlement size-nya mayoritas sudah medium, sebagian besarnya large dan sisanya masih small. Di sini karakteristik klaster keempat, rata-ratanya berusia 34 tahun dengan income rata-rata 1.200.000 dengan total 31.605.000. Jenis kelamin umumnya adalah laki-laki, non-single, high school, universitas, dan sisanya lulusan sekolah. Occupation-nya mayoritas skilled employed atau official, diikuti unemployed dan unskilled. Sedikit sisanya masuk ke manajemen dan atau self-employed. Untuk settlement size-nya atau pemukimannya kebanyakan merupakan small. Sedikit sisanya yaitu large dan juga medium yang saling mengimbangi. Yang terakhir, karakteristik klaster kelima dikuasai oleh rata-rata berumur 35 tahun dengan income rata-ratanya pendapatannya hanya atau sekitar 980.000 dengan total semuanya 17.443.000. Untuk seksnya atau jenis kelaminnya perempuan, statusnya single, riwayat pendidikannya high school, sebagian kecil outer dan sisanya university.
Untuk pekerjaannya sendiri mayoritas unemployed atau unskilled, setengahnya dari skilled employed official. Pemukiman yang dimiliki oleh pelanggan pada klaster ini yaitu small sangat banyak, sedikit banyak dari large dan medium yang berimbang. Jadi large dan mediumnya itu seimbang. Dari hasil di atas bahwa kita temukan untuk Scotland metriknya setelah kita melakukan penghitungan rata-rata pada silhouette average PCA menghasilkan silhouette score sebesar 0,935 atau bisa disingkat 83%. Sekian presentasi dari saya mengenai UAS Big Data, segmentasi pelanggan pada toko FCG. Oh iya, untuk tambahan bahwa ini menggunakan EDA dan juga clustering algoritma K-means. Sekian presentasi dari saya mengenai UAS manajemen Big Data dengan sampel data dari FMCG, toko FMCG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.